Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita khususnya Anji hadir ke Krimsus Polda Metro Jaya dalam rangka adanya panggilan dari pihak Krimsus Polda Metro Jaya terhadap laporan yang teman-teman sendiri ketahui. Jadi hari ini kita diperiksa, statusnya masih sebagai saksi terkait dengan laporan dari pihak pelapor saudara Anas ya, Muanas. Saya baru pertama kali dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Dari tadi mulai kita jam 10 pagi, istirahat satu kali, tadi jam makan siang jam 12, lalu tadi ada sekitar 45 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada satu pertanyaan sampai butirnya sampai A, B, C, D, E gitu. Dan saya pegel sih, belum makan malam, dan teman-teman mungkin juga di sini teman-teman media juga belum makan ya. Iya ya. Semoga ini ya, semoga cepat selesai lah pokoknya. Jadi karena buat saya ini nggak enak. Oke, dari 45 pertanyaan yang jelas, pertanyaan di awal ada pertanyaan tentang identitas saya, maksudnya ya biodata, jati diri gitu. Lalu yang kedua, apakah saya gimana? Tentang akun atau channel YouTube saya, channel Dunia Maji. Lalu tentang kronologi kejadian ketika itu wawancara gitu. Jadi saya ditanyakan tentang yang banyak. Intinya adalah materi pokok perkara. Pak Hadi Pranoto belum dipanggil ya? Belum dipanggil ya. Jadi hari ini terpisah, hari ini baru saya. Oh iya, ketemunya ya tidak sengaja, tidak ada kaitan dengan pemeriksaan Anji, tidak ada. Jadi memang kebetulan tadi beliau lagi di sini, tapi kepentingannya tidak tahu, kita jadi nggak tahu kepentingannya apa di sini, tapi tidak dalam rangka pemeriksaan ataupun terkait dengan ketemu dengan Anji, tidak ada. Gini sih ya, seperti yang saya sebutkan di klarifikasi gitu, bahwa sebelum saya melakukan interview di sana, itu memang udah ada beberapa media melakukan interview di sana udah ada beberapa media melakukan interview. Saya mendengarkan materinya, bahkan di tanggal 29 Juli itu materi interview itu udah ditayangkan oleh medianya gitu. Dan lalu saya melihat, saya juga mencari di Google, dan saya tanyakan juga, akhirnya gini. Maksudnya saya merasa materi wawancara itu yang ada di sana siang hari itu ini bermanfaat untuk dibagikan, memberikan harapan buat saya. Plus karena di situ tidak ada jual beli, jadi buat saya nggak ada keuntungan gitu, baik buat Pak Hadi Pranoto maupun buat saya gitu. Dan akhirnya saya melakukan wawancara itu karena saya melihat kita semua udah jenuh, kita semua udah lelah dengan pandemi ini. Lalu tiba-tiba ada harapan buat saya, ini adalah kebaikan untuk dibagikan, tapi saya tidak menyangka sih bahwa impact-nya ternyata seperti ini. Well, ya sudah, saya hadapi saja. Yang jelas banyak pelajaran bahwa gini, ternyata saya tidak bisa percaya sama media-media yang ada di Indonesia juga. Maksudnya begini, bukan bener ya kalimatnya begitu, karena sebelumnya sudah sejak tanggal 30 April 2020 berita tentang Hadi Pranoto dan temuannya ini sudah ada di media online. Sejak tanggal 30 April 2020 saya membaca banyak berita itu media lokal. Lalu ketika saya wawancara di sana pun ada dua media di sana, media nasional dan media lokal, melakukan wawancara dengan Bapak Hadi Pranoto dengan materi wawancara yang relatif sama dengan apa yang saya buat.
Tapi entah kenapa yang viral saya, em, oke oke, jadi ya buat saya ini pelajaran banyak sekali. Enggak ada. Jadi memang itu adalah bentuk itikat baik saya. Bentuk itikat baik saya karena begini. Saya kan walaupun saya tidak banyak membalas, ya jadi saya itu kan memang apa ya? Saya tidak banyak membalas komentar-komentar di Twitter, di Instagram, di YouTube gitu yang akhirnya sudah di take down. Tapi saya mencatat, tim saya juga mencatat apa aja sih yang banyak diprotes, yang banyak dikeluhkan gitu. Pasti tentang gelar profesor, terus tentang uji klinis yang belum ada, lalu tentang swab test, rapid test itu. Dan akhirnya saya bilang di video klarifikasi saya bahwa saya bersedia bekerja sama dengan IDI untuk bekerja sama tuh menyampaikan informasi ya, maksudnya bagaimana sih sebuah temuan atau ramuan itu bisa dinyatakan sebagai obat melalui uji ilmiah atau uji klinis gitu. Jadi itu adalah bentuk apa ya dari saya, bentuk bukan klarifikasi, bentuk pembalas kesalahan saya bahwa ya saya bersedia melakukan kerjasama gitu. Jadi ini bukan titipan-titipan, tapi saya memang mendapatkan banyak masukan-masukan aja dari banyak. Tunggu, ini pertanyaannya sangat menjebak. Pertanyaannya adalah hubungan personal dengan Pak Hadi ada perubahan tidak setelah kasus ini? Saya tidak mempunyai hubungan personal dan saya tidak mengenal beliau sebelumnya. Sebenarnya bukan buang badan, memang faktanya seperti itu. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi tidak ada istilah buang badan, tidak ada. Kan saya ditanya, saya dipanggil saya dilaporkan, saya menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh penyidik gitu. Jadi saya rasa pertanyaan itu adalah spekulasi yang perlu. Sampai menganjurkan sampai dari pihak pelapor juga bilang karena video itu sampai ada pemikiran dari pelapor sendiri ya, bilang bahwa Anji tidak perlu misalnya social distancing, tidak pakai masker, itu tidak pernah ada itu keluar dari seorang Anji. Oh iya, ini banyak sekali omongan saya yang dipelintir sih sebenarnya. Bukan di dalam sesi wawancara ya. Selama ini gitu. Saya bilang jangan pakai masker ketika berolahraga. Saya tidak pernah bilang jangan pakai masker. Karena sejak dari awal pandemi, saya bahkan juga mengkampanyekan untuk pakai masker, jaga jarak, bersih gitu. Jadi lalu kemarin postingan saya juga tentang sekolah daring. Saya posting tentang keribetan sekolah daring dari sisi orang tua. Saya dibilang tidak mensupport sekolah daring. Gimana nggak support? Maksudnya ya saya melakukan itu. Cuma adalah sebuah kenormalan ketika saya sebagai orang tua yang memiliki 3 anak yang masih bersekolah daring di rumah dan 1 anak saya autism, itu kami mengalami kerepotan gitu. Dan ketika saya bercerita atau posting, bukan berarti saya tidak mensupport gitu. Ya, itu kalau saya pribadi ya. Iya, kalau misalnya dibilang saya kerepotan, ya iya kerepotan, dan itu dialami oleh ribuan orang tua. Jadi maksudnya sudahlah untuk mempelintir kata-kata, kalimat-kalimat